Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Cari-Cari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Cari-Cari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, Kepung. Ayo, Kepung. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo, bunuh! Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan, sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala, di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Endah sebagai Lara Manis, Arya sebagai Ki Dharma, Francisca sebagai Nyai Selir, dan Benny sebagai Ki Sembarang. Pengantar cerita, Eri Kusuma. Selamat mendengarkan. Akhirnya Nilam Cahya sampai di sebuah desa. Nilam Cahya yang bermaksud mencari tempat untuk merawat Restu Singgih yang belum sadarkan diri, melihat kelompok penduduk tengah mengejar-ngejar dan melempari seseorang dengan batu, Nilam Cahya pun menjadi kasihan. Lalu dia tergerak untuk menolong orang itu. Pergi gembel busuk. Ayo. Lempari terus gembel itu dengan batu. Ayo. Ampun, jangan lempari saya. Ampun, aduh. Berhenti. Jangan timpuki gadis itu. Dia bukan binatang. Berhenti. Jangan timpuki dia. Aduh, ampun. Tolong saya, Nyai. Tolong saya, Nyai. Aduh, mereka akan membunuh saya, Nyai. Gadis itu terus berlari dan kemudian sembunyi di balik kereta kuda Nilam Cahya. Penduduk yang mengejarnya menghentikan langkahnya. Mereka semua memperhatikan Nilam Cahya yang berdiri di atas kereta kuda. Dan tak lama kemudian, seorang laki-laki tegap dengan dada terbuka maju ke depan. Nyai siapa, ha? Kenapa Nyai ingin menolong gembel busuk itu? Saya hanya kasihan melihatnya. Gadis itu bukan binatang. Kalian kejar-kejar dan ditimpuki dengan batu. Dia gadis liar. Dia berbahaya bagi kami. Apanya yang berbahaya bagi kalian? Gadis itu tidak apa-apa, bukan? Hah, Nyai ingin membela dia. Saya tidak bisa menutup mata melihat penganiayaan seperti yang kalian lakukan. Apakah kalian tidak mempunyai rasa kasihan? Saya tidak tega melihat gadis itu kalian timpuki seperti binatang liar. Kalian dengar semua apa yang dikatakan wanita itu, ha?
Dia kasihan dengan gembel busuk itu. Nyai, apakah Nyai tidak melihat keadaan gembel busuk itu? Lihatlah ke belakang, Nyai. Lihat gembel busuk itu. Nilam Cahya melihat ke arah belakangnya. Nampaklah seorang gadis berdiri sembunyi di balik kereta kudanya. Seluruh wajah dan kedua tangan juga kedua kaki gadis itu penuh oleh borok busuk. Gadis itu menggigit-gigit rambutnya yang panjang dan matanya liar. Apakah Nyai akan menolong orang seperti itu? Penduduk di desa ini sangat terganggu dengan adanya wanita gembel itu. Berkali-kali sudah kami mengusir dia dari desa ini. Tapi dia selalu saja membandel. Dia muncul lagi di desa ini. Kami semua sudah khawatir. Penyakit borok busuknya itu bisa menular. Saya mohon pada kalian, biarkan dia pergi. Jangan ganggu dia lagi. Jangan sakiti dia. Saat itu juga, mendadak wanita liar itu berlari kencang sekali. Hei, jangan lari. Hei, kurang ajar kamu, Gembel busuk itu melarikan diri. Nyai, kau harus bertanggung jawab. Gembel busuk itu telah melarikan diri. Jika dia kembali lagi di desa ini, Nyai harus bertanggung jawab. Ayo, bubar semua. Ayo, bubar. Laki-laki itu sepertinya marah padaku. Hei, kemana larinya wanita liar itu? Kasihan sekali dia. Wajahnya, tangannya, dan kakinya penuh ditumbuhi penyakit borok busuk. Apakah benar penyakit itu bisa menular? Dan siapa sebenarnya wanita itu? Nilam Cahya sejenak melihat ke arah wanita liar itu. Dan saat itulah, Nilam Cahya melihat seorang laki-laki tua berdiri memperhatikannya. Siapa laki-laki tua itu? Nampaknya dia sejak tadi memperhatikan aku. Oh, dia berjalan ke arahku. Kasihan lara manis itu. Siapa yang kau maksud? Gadis yang dikejar-kejar tadi, Nyai. Gadis itu bernama Lara Manis? Iya. Kenapa Nyai kelihatan heran? Nyai sepertinya sudah kenal nama itu. Lara Manis? Oh, aneh. Kenapa namanya sama dengan wanita yang aku temui dalam mimpi? Wanita bergaun dan bercadar hitam yang aku temui dalam mimpi juga bernamanya Lara Manis. Tapi dia seorang raja. Gelarnya Sri Ratu. Dia cantik dan banyak disenangi laki-laki. Tapi kalau wanita tadi, dia liar, penuh penyakit borok. Aneh. Ki Sembarang memang kejam, Nyai. Siapa Ki Sembarang itu? Laki-laki bertubuh tegap dan berkumis tebal tadi. Dialah yang menyuruh penduduk untuk mengusir Lara Manis dari desa ini. Padahal penyakit borok itu tidak apa-apa, Nyai. Tidak menular. Ki Sembarang memang tidak suka pada Lara Manis. Kepala keamanan desa itu memang tidak berperasaan. Nampaknya Ki Sembarang itu marah pada saya. Dia menuntut tanggung jawab pada saya tentang larinya Nyai Lara Manis itu. Nyai harus hati-hati dengan orang itu. Nyai sebenarnya mau kemana? Saya ingin mencari tempat peristirahatan, Ki. Barangkali di desa ini ada rumah penginapan? Desa ini tidak memiliki rumah penginapan. Tapi kalau Nyai bersedia, saya senang sekali jika Nyai mau menginap di rumah saya. Terima kasih. Nama saya Ki Dharma. Nyai siapa? Saya Nilam Cahya, Ki. Panggil saja saya Nilam. Kau berdua. Siapa anak muda yang ada di dalam kereta kuda itu? Dia Restu, teman saya. Dia sedang pingsan. Pingsan? Iya. Memangnya kenapa, Nyai? Tidak apa-apa, Ki. Saya harus mencari tempat untuk merawatnya. Kalau begitu, mari kita ke pondokku. Siapa Lara Manis itu, Ki Dharma? Gadis yang malang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dia hanya tinggal bersama orang tua perempuannya. Namanya Mak Selir. Mereka tinggal di tepi hutan desa ini.
Kasihan Lara Manis itu. Kenapa penduduk sepertinya membenci Lara Manis, Ki? Gadis itu dilempari dengan batu dan diusir dari desa ini. Seperti binatang saja, Ki. Gadis itu tidak apa-apa. Penduduk hanya jijik dengan penyakit boroknya. Mereka takut menular. Padahal tidak apa-apa, Nyai. Kasihan sekali Lara Manis itu, Ki. Wajah, kedua tangannya, dan kedua kakinya penuh ditumbuhi borok busuk. Apakah penyakit itu sejak kecil dideritanya, Ki? Entahlah, Nyai. Semua tidak ada yang tahu. Tapi katanya penyakit borok itu timbul setelah bapaknya Lara Manis itu meninggal. Penduduk memang sejak lama ingin mengusir Lara Manis dari desa ini. Tapi gadis itu tetap saja tidak mau pergi, Nyai. Dia sering muncul di induk desa. Ya, itulah yang kadang-kadang membuat penduduk menjadi marah pada dia. Dia dianggap mengganggu ketenangan orang banyak, Nyai. Kukira tidak begitu, Ki. Nampaknya gadis itu baik. Iya, Lara Manis memang gadis yang baik. Saya kadang-kadang tidak tega melihat dia sering dianiaya penduduk, Nyai. Sementara itu di tepi hutan kecil, nampak seorang gadis berpakaian compang-camping sedang berlari menuju ke sebuah pondok. Gadis itu sudah sampai di pondoknya dan langsung membuka pintu. Lara Manis, kau kenapa, anakku? Kau kenapa? Oh, Lara Manis, kamu kenapa? Wajahmu kelihatan seperti sedang ketakutan. Kamu diapakan orang, nak? Kamu diapakan? Nama gadis itu adalah Lara Manis. Sebentar-sebentar tangannya menggaruk-garuk borok-borok busuk di wajahnya, di kedua tangannya, dan juga di kedua kakinya. Mereka jahat. Mereka melempari batu, Bu. Berapa kali Ibu harus melarangmu? Kamu jangan keluar pondok. Ibu khawatir keadaan kamu, Lara Manis. Tapi kamu bandel. Kamu tidak mau mengerti. Tapi, Bu, untung ada seorang wanita yang baik menolongku. Hah? Siapa wanita itu? Aku tidak kenal dia. Dia cantik sekali, Bu. Dia mengendarai kereta kuda. Sepertinya wanita itu bukan orang desa kita, Bu. Lalu, kamu diapakan penduduk? Mereka mengejar-ngejarku. Melempari aku dengan batu. Aku disuri dari desa ini. Kesembarang itu jahat, Bu. Aku benci dengan orang itu. Sudahlah, Lara Manis. Mereka memang sejak lama akan mengusirmu. Mereka takut penyakit borokmu menular. Ayo, sekarang kau masuk ke kamarmu. Jangan kau keluar lagi, ya. Kita sudah sampai, Nilam. Itulah pondok saya. Mari kita turun, Ki Dharma. Nilam Cahya melompat turun dari atas kereta kuda. Kemudian dia mengangkat tubuh Restu Singgih dengan dibantu Ki Dharma. Lalu kemudian dia naik ke atas pondok berbentuk panggung dan terus masuk menuju ke sebuah kamar. Kemudian mereka membaringkan tubuh Restu Singgih di balai-balai sederhana. Tubuhnya panas sekali. Itulah yang saya khawatirkan, Ki. Sebentar, Nyai. Saya akan mengambil air untuk membersihkan tubuh temanmu ini. Ki Dharma keluar. Tak lama kemudian, Ki Dharma sudah kembali membawa tempat air dan kain pembersih. Kau bisa membersihkan tubuh temanmu dengan air ini, Nyai. Terima kasih, Ki. Perlahan-lahan Nilam Cahya membuka pakaian Restu Singgih. Dia kemudian menyeka seluruh tubuh Restu Singgih dengan kain basah. Setelah selesai, kain basah itu ditempelkan di kening Restu Singgih. Dia sudah lama belum sadarkan diri. Saya khawatir sekali. Temanmu itu kelihatan gagah dan tampan. Dia pasti kekasihmu, bukan? Kenapa bertanya begitu, Ki Dharma? Wajahmu merah. Kau kelihatan seperti malu padaku. Apakah aku salah bertanya begitu? Karena aku lihat sikapmu begitu sayang pada dia. Dia hanya teman saya. Kekasihmu pun tidak apa-apa, Nyai. Aku tidak bisa dibohongi, Nilam. Kau beruntung.
Pemuda bernama Restu sangat gagah sekali kelihatannya. Kalau dia sudah sadar, aku bisa melihat kegagahannya itu. Nah, Nyai, aku keluar dulu. Restu, kenapa kau belum juga sadarkan diri? Kau membuatku cemas. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kau kenapa-napa. Maafkan aku, Restu. Selama ini, aku telah membuatmu susah. Aku selalu menjadi beban pikiranmu. Aku menyesal telah membuatmu kecewa ketika di desa Sindang itu. Karena aku bermaksud akan berpisah denganmu lagi. Tapi hatiku terasa tidak mampu. Kini aku merasakan kau adalah segalanya bagiku. Aku sadar aku akan selalu bersamamu. Aku tahu kau masih sangat mencintai aku. Sadarlah, kekasihku. Kau tidak akan apa-apa. Aku akan selalu menjagamu. Kau belum makan sejak siang tadi. Aku membuat bubur hangat untukmu. Saya tidak merasa lapar, Ki. Jangan merepotkan. Kau harus makan, Nyai. Aku khawatir kau juga sakit. Kau tamuku. Aku juga memikirkan keadaan Restu. Aku juga cemas kalau dia sampai belum sadarkan diri. Saya justru tidak mau Ki Dharma ikut memikirkan keadaan kami. Kami sudah sangat berterima kasih diberi tumpangan di pondok ini. Jangan bicara begitu, Nyai. Aku sudah biasa membantu orang. Apalagi kau sedang dalam keadaan kesusahan. Sudahlah. Aku keluar dulu. Restu. Kau sudah sadar? Restu Singgih membuka matanya, tetapi aneh. Restu Singgih melotot. Restu, kau sudah sadar? Mana Nini Pelet? Di mana dia? Aku ingin sekali bertemu dia. Nini Pelet, jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu. Tidak. Restu masih terpengaruh ajian jaran goyang Nini Pelet. Nini Pelet, peluklah aku. Peluklah aku. Restu, sadarlah, sadar. Nilam Cahya menjadi kebingungan melihat keadaan Restu Singgih yang baru sadar dari pingsannya. Pemuda kekasihnya itu ternyata masih terkena pengaruh ajian jaran goyang Nini Pelet. Nini Pelet, peluklah aku erat-erat. Aku sangat mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Restu. Sadarlah, sadar Restu. Kau memeluki aku. Lepaskan pelukanmu. Sadar Restu, sadar. Kau cantik sekali Nini Pelet. Ayo, peluklah aku. Dekaplah aku kuat-kuat. Aku mencintaimu. Dia benar-benar sudah hilang kesadarannya. Dia masih terpengaruh guna-guna pemikat ajian jarang goyang Nini Pelet. Ayolah Nini Pelet. Kenapa kau diam saja seperti patung? Kenapa kau tidak membalas memelukku? Peluklah aku. Kita akan merasakan kebahagiaan. Peluklah aku. Sadar Restu. Aku tidak bisa bernafas. Dadaku sesak. Kau terlalu kuat memelukku. Mendadak Nilam Cahya menotok aliran darah Restu Singgih. Restu Singgih kembali pingsan dan Nilam Cahya kemudian merebahkan tubuh kekasihnya itu. Maafkan aku. Aku terpaksa membuat pingsan kembali. Aku khawatir keadaanmu, Restu. Kau masih terpengaruh dengan ajian jaran goyang Nini Pelet. Maafkan aku, Restu. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya aku harus menyadarkanmu dari pengaruh ajian jaran goyang itu. Aku bingung. Nilam Cahya kemudian bangun dari duduknya dan perlahan-lahan dia melangkah keluar kamar. Nilam,
Kau habis menangis? Tidak. Aku lihat matamu masih basah. Kau kelihatan begitu sedih. Aku mengerti. Kau pasti memikirkan keadaan Restu, Nilam. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk dia. Restu tidak akan sadar sebelum aku menemukan cara untuk bisa menyadarkan ingatan. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Restu sudah terkena pengaruh sesuatu ilmu setan. Kesadarannya hilang. Dia akan mengacau terus bicaranya. Saya khawatir. Saya harus mencari pengobatnya. Ini bukan sembarangan. Bisa-bisa dia gila. Gila? Ilmu setan apa yang mempengaruhinya? Ilmu setan yang dimiliki makhluk siluman ular Gunung Ciremai. Makhluk siluman ular Gunung Ciremai. Makhluk siluman ular itu sangat dikenal di mana-mana. Sangat berbahaya, Nilam. Kabarnya sudah banyak korban yang Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Makhluk siluman ular itu. Iya. Saya jadi tidak mengerti. Kenapa Restu bisa sampai terkena pengaruh ilmu setan siluman ular itu? Apakah kalian pernah bertemu dengannya? Dia musuh kami. Kalian pasti bukan orang sembarangan. Kalian memiliki musuh siluman sakti. Saya yakin kau dan Restu orang yang memiliki ilmu tinggi. Saya sedang bingung sekali, Ki Dharma. Bagaimana caranya menghilangkan pengaruh guna-guna pemikat ajian careng goyang itu? Ini berbahaya bagi Restu. Lalu bagaimana sekarang, Nilam? Sebentar tadi dia sudah sadar, Ki. Tapi saya terpaksa membuatnya pingsan kembali. Karena saya khawatir, Ki. Saya khawatir keadaannya. Restu sudah lupa ingatan. Dia tidak kenal dengan aku lagi. Aku dikiranya Nini Pelet, Ki. Bersabar saja. Aku juga turut memikirkannya. Kau mau kemana, Nilam? Di mana saya harus mengambil air, Ki? Di Sungai Bebatuan. Kau jalan saja terus ke arah tepian hutan kecil itu, Nilam. Saya pergi dulu, Ki. Iya. Kukira Sungai Bebatuan ini yang dimasuki Dharma. Airnya sangat jernih sekali. Nilam Cahya segera mengisi tempat airnya. Mendadak dia tersentak ketika mendengar suara tawa seorang gadis. Aku cantik. Hei, bukankah itu Lara Manis? Gadis yang tempo hari aku lihat dikejar-kejar dan dilempari penduduk desanya. Kalian semua bodoh. Aku yang paling cantik di desa ini. Kenapa kalian katakan aku gembel busuk? Akulah Lara Manis. Akulah gadis kembang desa Simpruk. Lara Manis? Bukankah kamu yang bernama Lara Manis? Kamu masih ingat dengan saya? Iya. Nyai yang menolong saya waktu saya dikejar dan dilempari oleh orang-orang jahat. Benar. Panggil aku Nilam. Itu namaku. Kau sedang apa di sungai ini? Aku sedang melihat wajahku. Aku cantik kan? Kasihan gadis itu. Wajahnya menjijikkan sekali. Penuh borok busuk. Kau juga cantik. Aku senang melihatmu. Kau baik, tidak seperti mereka. Mereka membenciku. Mereka mengusirku. Penduduk desamu maksudmu? Iya. Aku selalu diejek, dihina habis-habisan. Hatiku sakit sekali. Aku sepertinya sampah yang busuk. Kau tinggal di mana? Di tepi hutan. Aku tinggal dengan ibuku, Nyai Selir. Ibuku sangat sayang padaku. Tapi dia selalu tidak mau mengerti aku. Dia selalu melarangku keluar rumah. Ibumu khawatir kau kenapa-napa. Aku kan sudah dewasa. Aku ini sudah gadis. Aku butuh hiburan. Dan aku tidak betah di rumah terus. Nanti kau dikejar-kejar dan dilempari lagi. Mereka memang jahat. Padahal aku keluar rumah hanya ingin melihat kekasihku saja. Siapa kekasihmu itu? Dia pemuda yang tampan.
Dia gagah bagaikan pahlawan. Tubuhnya tegap, rambutnya ikal panjang. Namanya Pandali. Siapa namanya? Pandali. Kau kenal dengan dia? Pandali. Oh, nama itu aku kenal. Kenapa namanya sama dengan pemuda yang aku temui dalam mimpiku dulu? Dan Lara Manis itu pun nama yang sama dengan wanita yang pernah aku temui dalam mimpi. Aneh. Pandali sangat baik. Aku sangat mencintainya. Karena itu, aku sering keluar rumah. Aku sering datang ke induk desa Simpruk. Karena Pandali sering lewati tempat itu. Benarkah Pandali itu kekasihmu? Semua orang di desa Simpruk ini sudah tahu, Nyai Nilam. Pandali itu adalah kekasihku. Calon suamiku. Benarkah begitu? Siapa Pandali itu sebenarnya? Aku tinggal dulu, Nyai. Aku mau pulang. Lara Manis berlari meninggalkan sungai bebatuan itu. Dan Nilam Cahya memandangi kepergiannya. Apa benar Lara Manis mempunyai kekasih bernama Pandali? Lalu siapa Pandali itu sebenarnya? Ki Dharma, saya tadi bertemu Lara Manis di sungai. Hah? Gadis itu mau apa dia di sungai? Katanya sedang bercermin. Dia cerita banyak juga pada saya. Katanya dia punya kekasih yang bernama Pandali. Orangnya gagah, tampan. Bahkan dia katakan calon suaminya, Ki. Kasihan Lara Manis. Saya juga tahu. Gadis itu menyukai Den Pandali. Ya, tapi itu kan cuma mimpi bagi Lara Manis. Den Pandali itu orang kaya, Nilam. Keluarga terhormat di desa Simpruk ini. Banyak gadis-gadis cantik yang menaruh hati pada dia. Tapi, ya, Den Pandali itu orangnya tidak pernah memperdulikannya. Jadi Lara Manis itu hanya mengaku-ngaku saja? Iya, maklum saja, Nilam. Lara Manis itu memang seperti tergila-gila pada Den Pandali. Tapi itu kan hanya mimpi. Sudahlah, ayo, aku sudah siapkan makan siang untukmu. Ayo Nilam. Komeng, kau tahu wanita yang kemarin menolong Lara Manis? Yang mana, Ki? Apakah kamu tidak perhatikan wanita itu kemarin, ha? Bodoh. Yang mengendarai kereta kuda itu. Wah, lah. Wanita itu cantik sekali, Ki. Apa Ki sembarang jatuh hati? Goblok. Aku tanya, kamu tahu atau tidak mana wanita itu perginya? Lah. Kalau menurut salah seorang penduduk yang Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Ki Dharma, Iya? apakah laki-laki tua itu sudah kenal siapa wanita itu? Ha? Nampaknya wanita itu bukan orang desa kita. Iya, Ki. Aku juga tidak kenal. Wanita itu bikin aku jengkel saja. Gara-gara dia, Lara Manis jadi kabur. Kalau gadis liar itu muncul lagi, aku harus mencari wanita itu untuk mempertanggungjawabkannya. Hah? Kenapa tidak kita datangi saja ke rumahnya Selir? Biar Ibu Lara Manis itu melarang anak gadisnya keluar rumah. Nah, kalau masih keluar juga, biar kita usir saja gadis itu dari desa ini. Saya juga khawatir penyakit borok busuk yang akan menular itu, Ki. Gadis itu keterlaluan. Aku sering dibuatnya jengkel. Sudah berkali-kali aku melarang dia berada di induk desa. Tapi dia sering muncul juga. Kita memang perlu memakai kekerasan juga. Sembarang. Lihat. Siapa orang yang berkuda itu? Bukankah itu Den Pandali? Benar, Komeng. Itu Den Pandali. Wah, kebetulan sekali. Dia pasti memang sedang mencariku, Komeng. Oh, emangnya ada apa, Ki? Kau diam saja. Kau taunya makan sana. Walah. Selamat siang, Den Pandali. Ki Sembarang berdiri menunduk ramah kepada seorang pemuda yang duduk di punggung kuda. Anak muda itu begitu gagah dan tampan. Sorot matanya berwibawa.
namun raut wajahnya menunjukkan keangkuhan. Anak muda itu adalah Pandali, orang terhormat di desa itu. Ki Sembarang, meminta sore ini kau datang ke rumahku. Oh, saya mengerti, Den. Saya mengerti. Nanti sore saya pasti datang ke rumah Den Pandali. Kukira tidak ada lagi. Aku tunggu kau nanti sore ya. Oh, baik, Den. Baik. Kakang Pandali. Hah, jahanam. Gembel busuk itu lagi. Kakang Pandali, saya mencari-carimu. Gembel tengik. Berani-beraninya kau mendekati Den Pandali. Hah? Ayo, pergi sana. Pergi. Kakang Pandali, dia jahat. Tolong saya, Kakang. Ki Sembarang, urus gadis liar ini. Cepat. Kurang ajar. Komeng, juga kalian semua. Ayo, kejar gadis itu. Ayo, kejar. Ayo. Ki Sembarang mengejar Laram Manis bersama penduduk lainnya sambil melempari Laram Manis dengan batu. Ayo, kejar. Ayo. Penduduk terus mengejar dan melempari Laram Manis. 2-3 batu tepat mengenai kening, kepala dan pipi Laram Manis. Lalu darah segar membasahi wajah dan kepalanya. Ibu. Tolong. Ibu. Aduh, Ibu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.